Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Salam, mahasiswa di Universitas Cyber Asia, jurusan S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan memaparkan sebuah case yang mungkin hangat tentang quiet quitting, di mana case ini sering terjadi pada kaum generasi Gen Z mungkin pada saat ini. Untuk pembahasan quiet quitting ini terdapat 4 pokok utama. Yang pertama yaitu terjadinya quiet quitting ditinjau dari perspektif perilaku dalam organisasi dan budaya organisasi. Yang kedua yaitu analisis bagaimana struktur organisasi yang tepat untuk mengatasi fenomena quiet quitting. Yang ketiga, contoh keberhasilan dan kegagalan perusahaan menangani kasus quiet quitting. Dan yang keempat adalah rekomendasi strategi organisasi agar quiet quitting ini tidak terjadi. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu fenomena quiet quitting ditinjau dari perspektif perilaku. Ada 3 pokok utama. Yang pertama yaitu resistensi terhadap beban kerja. Nah, quiet quitting ini bisa terjadi karena merupakan cara karyawan untuk menyalurkan frustasi terhadap beban kerja yang berlebihan atau tuntutan yang tidak realistis. Yang kedua yaitu kurangnya pengakuan dan motivasi, di mana jika karyawan merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan pengakuan atas kerja keras mereka mungkin akan kehilangan motivasi dan mulai quiet quitting. Dan yang ketiga yaitu kurangnya keseimbangan antara kerja dengan hidup. Budaya yang terlalu menekan pekerjaan, terus kurang memperhatikan keseimbangan kerja dengan hidup dapat memicu karyawan untuk memilih quiet quitting. Selanjutnya yaitu fenomena quiet quitting ditinjau dari perspektif budaya dan organisasi. Terdapat 3 pokok juga yang menjadi dasar. Yang pertama yaitu budaya kerja yang menuntut, di mana budaya yang terlalu menekankan kerja lembur, tidak menghargai batas waktu kerja, atau tidak memberikan ruang untuk berpendapat dapat mendorong karyawan untuk quiet quitting. Dan yang kedua yaitu protes pasif. Quiet quitting dapat dianggap sebagai bentuk protes pasif terhadap kebijakan perusahaan atau budaya organisasi yang dianggap tidak adil atau tidak suportif. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang kurang efektif. Nah, kurangnya komunikasi yang tidak terbuka dan tidak jujur antara manajemen dan karyawan dapat menciptakan ketidakpercayaan dan membuat karyawan merasa tidak dihargai. Untuk pembahasan yang kedua yaitu analisis struktur organisasi yang tepat dalam mengatasi quiet quitting terkait dengan kinerja hybrid untuk karyawan terutama Gen Z. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu struktur organisasi hybrid. Nah, struktur organisasi ini memungkinkan karyawan untuk bekerja di kantor, di rumah, atau secara fleksibel di antara keduanya, memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kerja dengan hidup. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka dan transparan. Struktur yang mendorong komunikasi 2 arah seperti sesi umpan balik atau pertemuan tim memungkinkan karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan memberikan solusi yang sesuai sehingga mencegah quiet quitting ini. Yang ketiga yaitu peluang pengembangan karir. Struktur yang memberikan kesempatan untuk pelatihan, mentoring, atau pengembangan keterampilan membantu karyawan merasa dihargai dan termotivasi sehingga mengurangi keinginan untuk quiet quitting. Dan yang keempat, keterlibatan karyawan. Struktur yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, memberikan penghargaan, atau mengadakan survei kepuasan karyawan dapat meningkatkan keterlibatan dan semangat kerja. Yang kelima, kebijakan keseimbangan kerja dan hidup. Struktur yang memprioritaskan keseimbangan kerja, hidup dengan kebijakan seperti batas komunikasi di luar jam kerja, fleksibilitas kerja, dan program kesejahteraan dapat membantu mencegah burnout dan quiet quitting ini. Yang keenam, budaya kerja yang positif. Struktur yang mempromosikan inklusivitas, transparansi, dan nilai organisasi yang kuat dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mengurangi kecenderungan quiet quitting.
Untuk pembahasan yang ketiga yaitu perusahaan yang berhasil mengatasi quiet quitting. Di sini saya mengambil contoh yaitu perusahaan Verizon. Verizon adalah perusahaan telekomunikasi besar dari Amerika Serikat yang menyediakan berbagai layanan seperti seluler, internet, TV, dan telepon. Nah, Verizon berhasil mengatasi quiet quitting dengan beberapa cara, termasuk menciptakan program talent GPS yang transparan, terus tentang pekerjaan maupun kompetensi yang dibutuhkan, serta memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan. Cara Verizon mengatasi quiet quitting terdapat berbagai cara. Yang pertama, ada talent GPS. Verizon telah menciptakan sistem talent GPS yang memungkinkan karyawan untuk melihat secara transparan tentang berbagai posisi pekerjaan di perusahaan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di posisi tersebut. Yang kedua, yaitu pengakuan dan penghargaan, yaitu dengan memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan atas kerja keras mereka dapat menjaga motivasi dan mengurangi rasa frustasi yang bisa menyebabkan quiet quitting. Yang ketiga yaitu keseimbangan work-life balance. Verizon dapat mempertimbangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, seperti jam kerja fleksibel atau remote working untuk membantu karyawan menjaga produktivitas tanpa merasa tertekan. Yang keempat, komunikasi yang terbuka. Menciptakan jalur komunikasi yang terbuka antara karyawan dan manajer dapat membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat dan keluh kesah mereka. Yang kelima yaitu peluang mengembangkan karir. Verizon memberikan kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan karir akan membuat karyawan mereka bahwa perusahaan berinvestasi pada masa depan mereka yang dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi. Yang keenam, dukungan kesehatan mental. Menyediakan program dukungan kesehatan mental seperti konseling atau hari istirahat mental dapat membantu mengurangi tingkat pergantian karyawan dan membuat karyawan merasa lebih didukung. Yang ketujuh, pengaturan kerja yang fleksibel. Verizon memberikan karyawan kebebasan untuk mengatur waktu kerja mereka dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang ke-8 yaitu program kesehatan fisik. Menyediakan program kesehatan fisik seperti gym atau cek kesehatan gratis dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mengurangi tingkat turnover. Selanjutnya yaitu saya mengambil contoh Apple yang merupakan perusahaan yang mungkin tidak berhasil mengatasi quiet quitting ini karena dilihat dari beberapa jurnal rata-rata karyawan Apple hanya bertahan bekerja selama 1,7 tahun atau 1,5 tahun kalau di rata-rata. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Apple ini adalah perusahaan teknologi multinasional dari Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1976. Dan perusahaan ini dikenal karena produk-produknya seperti iPhone, iPad, Macintosh, dan lain-lain dan layanan-layanan lainnya. Berikut merupakan penyebab Apple gagal mengatasi quiet quitting. Terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar utama mengapa Apple gagal mengatasi quiet quitting ini. Yang pertama, ada lingkungan kerja yang terlalu ketat dan penuh tekanan. Seperti yang kita ketahui, Apple dikenal dengan standar kualitas yang tinggi dan ekspektasi yang tinggi terhadap karyawannya. Hal ini dapat menyebabkan stres dan tekanan kerja yang besar, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan lingkungan yang demikian. Yang kedua, yaitu tuntutan yang tinggi. Apple seringkali memiliki tenggat waktu yang ketat dan tuntutan yang tinggi terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Hal ini dapat membuat karyawan merasa kesulitan untuk memenuhi harapan yang diberikan dan dapat menyebabkan stres. Yang ketiga yaitu kurangnya apresiasi. Beberapa karyawan mungkin merasa tidak diapresiasi atas kinerja mereka di Apple. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak dihargai dan dapat mendorong mereka untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain. Yang keempat yaitu kurangnya pengembangan diri. Beberapa karyawan merasa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dalam posisi mereka di Apple. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak memiliki tantangan dan dapat menyebabkan mereka merasa tidak betah.
Yang kelima yaitu kurangnya jenjang karir. Beberapa karyawan merasa bahwa tidak ada jenjang karir yang jelas di Apple, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa naik atau mendapatkan promosi. Dan yang keempat yaitu kebijakan work from office WFO yang ketat. Itu setelah pandemi COVID-19, Apple menerapkan kebijakan WFO 3 hari seminggu yang membuat sebagian karyawan tidak puas menurut laporan Tech.com dan Visual Capitalist. Ya. Dan masuk ke pembahasan yang keempat, mungkin rekomendasi strategis organisasi dalam menangani atau meminimalisir quiet quitting ini. Yang pertama yaitu membangun lingkungan yang nyaman. Perusahaan harus menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman dan nyaman untuk berbicara tentang masalah atau kekhawatiran mereka. Yang kedua yaitu mendengarkan karyawan. Manajer perlu aktif mendengarkan masukan dan umpan balik dari karyawan, baik melalui pertemuan rutin, jejak pendapat anonim, atau komunikasi online. Yang ketiga yaitu menyediakan saluran komunikasi yang jelas. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan tahu bagaimana menyampaikan masalah mereka dan bahwa masalah tersebut akan ditangani dengan serius. Yang keempat yaitu berikan pengakuan terhadap karyawan. Perusahaan harus secara aktif memberikan pengakuan atas kontribusi dan pencapaian karyawan, bukan hanya dalam bentuk penghargaan formal, tapi juga ucapan terima kasih dan kata-kata penyemangat. Yang kelima yaitu budaya penghargaan. Itu menciptakan budaya di mana karyawan merasa dihargai dan diakui, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Yang keenam, lingkungan kerja yang suportif. Itu di mana fokus pada kesejahteraan, ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta fleksibilitas dan kepercayaan. Yang ketujuh, yaitu berikan kesempatan kepada karyawan. Perusahaan harus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta menciptakan potensi penuh dari mereka. Terus yang kedelapan ada buka peluang bagi karyawan, yaitu perusahaan dapat membuka peluang untuk pengembangan karir seperti pelatihan, mentoring, ataupun promosi internal. Yang kesembilan yaitu menyesuaikan ekspektasi, yaitu menetapkan ekspektasi yang realistis dan achievable bagi karyawan, dapat membantu mencegah frustasi dan kekecewaan. Yang kesepuluh yaitu mencari manajer yang baik, di mana perusahaan harus memilih manajer yang memiliki kemampuan manajemen yang baik, termasuk kemampuan mendengarkan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang terakhir yaitu melatih manajer. Perusahaan dapat memberikan pelatihan manajemen kepada manajer untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola karyawan dan mengatasi quiet quitting ini. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai quiet quitting. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.